Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Insya Allah di video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi skala pada luas dan keliling bangun datar. Nanti insya Allah akan ada 3 soal dalam bentuk cerita yang merupakan soal aplikasi skala pada luas dan keliling bangun datar. Silahkan jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa menghubungi Mas Tur di Instagram @mister.mas12. Dan materi ini adalah untuk teman-teman yang berada di kelas 5 sekolah dasar. Dan bismillahirrahmanirrahim teman-teman, inilah soal yang pertama. Sebuah denah dibuat dengan skala 1:200. Denah tersebut menunjukkan rumah yang berbentuk persegi panjang dan berukuran 4 cm dikali 8 cm. Berapakah luas sebenarnya dari rumah tersebut? Baik teman-teman, sekarang kita akan mengerjakannya bersama-sama. Sesuai dengan keterangan di soal bahwa denahnya adalah berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Kemudian skala denah yang digunakan adalah 1:200. Pertanyaannya, berapa luas rumah yang sebenarnya? Nah, jika teman-teman masih ingat bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Untuk mempermudah kita dalam mencari luas rumah yang sebenarnya, maka luasnya menjadi PS panjang sebenarnya dikali LS lebar sebenarnya. S ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya karena luas yang diperintahkan untuk dicari adalah luas yang sebenarnya. Berarti langkah yang pertama kita akan mencari panjang sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya jika teman-teman lupa, teman-teman juga bisa menggunakan cara untuk mencari jarak sebenarnya. Kita hanya merubah huruf di depannya. Jika JS sama dengan JP dibanding skala, maka panjang sebenarnya dapat kita cari dengan panjang pada peta dibanding dengan skala. Kita masukkan angkanya, maka menjadi 4 cm dibanding 1/200. Kemudian 4 cm dikali 200/1. Hasilnya adalah 800 cm. Kemudian kita rubah ke meter. Dari cm ke meter naik 2 kali atau bergeser ke kiri 2 kali, maka 800-nya dibagi 100. Hasilnya adalah 8 meter. Setelah ketemu panjang yang sebenarnya, kita sekarang mencari lebar sebenarnya. Dan rumusnya kurang lebih sama, tinggal mengganti huruf di depannya. Maka lebar sebenarnya dapat kita cari dari lebar pada peta dibanding skala. Kita masukkan angkanya, lebarnya 8 cm dibagi 1/200 sehingga menjadi 8 cm dikali 200/1. Hasilnya adalah 1600 cm. Kemudian kita rubah menjadi meter, maka dibagi 100 atau dicoret nolnya 2 menjadi 16 meter. Setelah ketemu panjang dan lebar yang sebenarnya atau yang ukuran sebenarnya, kita bisa menghitung luas sebenarnya. PS dikali LS. Kita masukkan angkanya, PS-nya 8 meter dikali lebar sebenarnya adalah 16 meter. 8 dikali 16 hasilnya 128 meter persegi. Teman-teman ingat ya, kalau luas ukurannya ada pangkat 2 atau dibaca dengan persegi. Setelah ketemu dan jika soalnya dalam bentuk uraian, silakan teman-teman buat kesimpulan. Jadi luas tanah yang sebenarnya adalah 128 meter persegi. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya adalah Ayah Prabu membeli sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar tanah pada gambar adalah 25 cm dan 40 cm. Jika gambar tersebut menggunakan skala 1:100,
berapa keliling dan luas tanah yang dibeli ayah Prabu. Berarti teman-teman yang dicari di soal ini adalah keliling dan luas tanah yang sebenarnya. Ada dua yang dicari. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan bersama ya. Tadi sesuai dengan soal bahwa denah rumahnya itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 25 cm dan lebar 40 cm, di mana skala yang digunakan adalah 1:100. Kemudian instruksi yang diberikan adalah kita diinstruksikan untuk mencari keliling dan luas yang sebenarnya. Jika tadi luas sama dengan PS dikali LS, maka untuk keliling pun hampir sama ya. Kita tinggal menambahkan sedikit keterangan S untuk menunjukkan bahwa kita mencari keliling yang sebenarnya. Maka keliling sebenarnya sama dengan 2 kali panjang sebenarnya ditambah lebar sebenarnya. Untuk luas sebenarnya di sini tetap seperti yang tadi, maka PS dikali LS. Langkah awal kita akan mencari panjang yang sebenarnya. Maka panjang pada peta dibagi dengan skala. Panjang pada peta 25 cm dibagi skalanya yaitu 1/100. Sehingga menjadi 25 cm dikali 100/1. Hasilnya adalah 2500 cm. Kemudian kita rubah menjadi meter. Maka 2500 nya kita bagi 100. Hasilnya adalah 25 meter. Berikutnya kita akan mencari lebar yang sebenarnya. Maka lebar pada peta dibagi dengan skala. Lebar pada petanya 40 cm, skalanya 1:100. Maka 40 dikali 100/1. Hasilnya adalah 4000 cm. 4000 cm ini kita rubah ke dalam meter. Maka 4000 kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 40 meter. Setelah ketemu panjang dan lebar yang sebenarnya, sekarang kita bisa mencari keliling yang sebenarnya. Keliling sebenarnya sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang sebenarnya ditambah lebar sebenarnya. Kita masukkan angkanya, maka 2 dikali 25 meter ditambah 40 meter, maka menjadi 2 dikali 65 meter. Hasilnya 130 meter. Kemudian mencari luas yang sebenarnya, maka panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Angkanya 25 meter dikali 40 meter. Hasilnya menjadi 1000 meter persegi. Nah, silahkan teman-teman ditambahkan sendiri untuk kesimpulannya ya. Jadi keliling yang sebenarnya adalah 130 meter dan luas yang sebenarnya adalah 1000 meter persegi. Soal yang terakhir adalah sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan kolam berbentuk persegi yang berada di tengahnya. Taman tersebut digambar dengan skala 1:200. Panjang dan lebar taman pada denah adalah 15 cm dan 10 cm. Panjang sisi kolam pada denah adalah 5 cm. Berapa luas taman sebenarnya yang tidak termasuk kolam? Baik teman-teman, sesuai informasi yang kita baca dari soal tersebut bahwa ada taman yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran pada denah dan skalanya 1:200. Panjangnya adalah 15 cm dan lebarnya 10 cm. Kemudian di tengah-tengah taman tersebut terdapat kolam yang panjang sisinya adalah 5 cm dan kolam ini bentuknya persegi. Pertanyaannya, berapa luas taman tanpa kolam yang sebenarnya?
Jika teman-teman perhatikan, berarti kita hanya disuruh untuk mencari luas yang berwarna orange atau yang menunjukkan taman tanpa kolamnya. Berarti di sini kita harus mencari luas persegi panjang, kemudian kita kurangkan dengan luas perseginya, atau luas taman yang sebenarnya dikurangi dengan luas kolam yang sebenarnya. LTK menunjukkan luas taman tanpa kolam, maka luas taman dikurangi dengan luas kolam, ya. Karena luas taman berbentuk persegi panjang, maka panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya dikurangi luas kolamnya bentuknya persegi, maka sisi yang sebenarnya dikali sisi sebenarnya. Baik, kita berarti perlu panjang dan lebar sebenarnya. Begitu juga dengan perseginya, kita memerlukan sisi yang sebenarnya. Kita cari yang pertama, PS sama dengan panjang parapeta dibagi dengan skala. Maka 15 cm dibagi dengan 1/200. Menjadi 15 cm dikali 200/1. Hasilnya adalah 3000 cm. Kita rubah menjadi meter, maka dibagi 100, hasilnya adalah 30 meter. Kemudian untuk lebar yang sebenarnya, maka lebar pada peta dibagi dengan skala. Rumusnya atau hasilnya kita masukkan angkanya, 10 cm dibagi dengan 1/200. Kemudian 10 cm dikali 200/1. Hasilnya adalah 2000 cm. Kita rubah ke meter, maka dibagi 100, hasilnya menjadi 20 meter. Nah, setelah ketemu panjang dan lebar yang sebenarnya, kita masukkan ke luas taman. Maka menjadi 30 meter dikali 20 meter, atau panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Hasilnya menjadi 600 meter persegi. Nah, untuk warna orange ini untuk taman yang berbentuk persegi panjang. Kemudian kita beralih ke persegi ya, yang warnanya hijau tua. Berarti sisi yang sebenarnya dapat kita cari dengan sisi pada peta dibagi skala. Angkanya 5 cm dibagi dengan 1/200. Menjadi 5 cm dikali 200/1. Hasilnya adalah 1000 cm. Kita rubah ke meter, maka hasilnya menjadi 10 meter. Kemudian luas kolamnya adalah sisi kali sisi, maka 10 meter dikali 10 meter, hasilnya adalah 100 meter persegi. Jadi setelah ketemu kedua luas persegi atau persegi panjang atau taman dan luas persegi atau kolam ikan, maka kita bisa mencari luas taman tanpa kolam. Kita tinggal masukkan angkanya, maka 600 meter persegi dikurangi 100 meter persegi adalah 500 meter persegi. Teman-teman silakan tinggal buat kesimpulannya ya. Insya Allah teman-teman sudah bisa. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga manfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.